Bapak Ibu yang akan memberikan kajian pada subuh ini insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Andi Magid. Alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di masjid. Untuk mempersingkat waktu kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa fama bikum min ni'matin faminallah, maka nikmat apa saja yang ada pada diri kita itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang ada pada yang kita miliki semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada seorang yang tertimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita atau kami adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang semua sedang ngantri untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat tidak akan meleset barang satu detik pun. Kita tidak akan terlewatkan oleh siapapun yang sudah habis rezekinya, sudah habis usianya, sudah habis masanya di atas muka bumi ini. Maka ketika itu kita akan dipisahkan ruh dengan jasad kita, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslimah yang cerdas itu adalah dia mempersiapkan dirinya untuk kepentingan akhiratnya. Kita silakan tinggal di dunia, silakan mencari harta, silakan kita menjadi orang kaya raya di atas muka bumi ini, akan tetapi jangan kita letakkan harta tersebut di dalam hati kita. Letakkanlah harta tersebut di tangan kita. Kenapa hadirin? Karena apabila kita letakkan di dalam hati kita, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil harta tersebut dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bisa jadi hilang dari kita, diambil oleh orang dan lain sebagainya. Maka berarti itu bukan milik kita. Walaupun diambil oleh orang, maka itu bukan milik kita, bukan rezeki kita. Maka sebagai hamba, sebagai umatnya Nabi Muhammad Allah dan umat Nabi Muhammad, maka dia mengatakan qad
ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan Allah menghendaki apa yang Allah lakukan. Jadi seorang muslim, muslimah, dia harus meletakkan hartanya hanya di tangannya, bukan di hatinya. Karena ketika hilang dia tahu bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada kata yang timbul dari dirinya kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika musibah datang juga sama kita juga harus mengetahui bahwa itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua di sini paham bahwa hidup ini adalah sementara. Jangan sampai kita menganggap hidup ini adalah selamanya di dunia, tidak. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan al-kayyisu, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kehidupan akhirat. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pejuang, guru, panutan, idola kita semuanya. Kita jadikan beliau memiliki tempat khusus. Cinta kita berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Rasulullah berkata dalam hadis, man kuna fihi salasun man kuna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan di antara disebut dalam hadis Rasulullah, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi kita berupaya dan berusaha Bapak Ibu sekalian, harus kita jadikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat khusus dalam kehidupan kita. Kita jadikan mereka adalah yang tercinta dalam kehidupan kita. Maka kita pelajari Al-Quran dan hadis, tujuannya adalah lebih mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita yang menciptakan kita, siapa Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan syariat kepada kita. Jadi semakin kita mengenal, maka semakin cinta kita kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita semakin cinta, maka semakin mudah kita untuk mengerjakan syariat Islam yang mulia ini. Ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa sesungguhnya sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, untuk Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala menerangkan dalam ayat ini, beliau mengatakan salat khusyuk itu adalah menjadi penyebab seseorang mudah untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekhusyuan yang dimilikinya. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang faham terhadap ibadah yang dia lakukan. Dia tahu benar bagaimana cara beribadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia faham benar. Sehingga ketika dia mengerjakan ibadah sholat, puasa, berakhlak mulia, itu semuanya berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mengerjakan hal tersebut, ibadah yang dia lakukan berdasarkan ala basiratin, di atas ilmu semuanya. Jadi ketika seseorang mengenal sesuatu dengan pengenalan yang baik dan benar, dia akan senang untuk mengerjakannya. Seperti Bapak Ibu yang hadir di sini, para saudara-saudariku sekalian, hadir di mana waktu ini adalah waktu untuk istirahat. Artinya bersama keluarga, duduk bareng. Tapi kita diberikan kemudahan dari Allah SWT untuk berjuang, sholat subuh berjamaah, kemudian mendengarkan kajian dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, untuk
untuk belajar ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hal yang sia-sia dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, karena yang dia lakukan itu semuanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan itu, kekhusyuan ketika beribadah itu butuh ilmu. Sama seperti kita semuanya, kita punya profesi yang berbeda-beda. Ketika kita sudah paham skill, kita sudah paham ilmu tentang mengerjakan pekerjaan kita, maka kita akan menjadi cinta. Kenapa? Karena kita tahu di situ ada keuntungan duniawi yang kita dapatkan, yang kita gunakan untuk kehidupan dunia kita, untuk mendukung akhirat kita. Makanya berapa banyak orang yang mereka berani untuk membuka matanya sampai berjam-jam, sementara orang di sekitarnya mereka tidur terlelap, jaga malam misalnya, tapi dia digaji. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu masa setiap akhir bulan atau di awal bulan dia akan mendapatkan keuntungan di sana, akan mendapatkan hasil dari kerjaan yang dia kerjakan. Orang-orang yang bisa jaga parkir misalnya, kenapa mereka harus berpanas-panas? Mereka tidak peduli itu mereka lakukan. Kenapa? Di sana ada keuntungan. Jadi seorang muslim dan muslimah dia harus mengetahui segala keutamaan ibadah yang dia kerjakan. Ketika kita sudah paham, maka di situ kita akan semangat dalam mengerjakannya. Kenapa ibu-ibu, para wanita muslimah memakai hijab syar'i? Karena di sana ada keutamaan yang Allah akan sediakan bagi seorang muslim. Kenapa seorang istri harus taat kepada suaminya? Kepada seorang suami harus mengajarkan kepada istrinya dan keluarganya agar belajar ilmu agama. Jadi kita semua memiliki ilmu agama, Bapak Ibu sekalian, kita akan mudah untuk melakukan karena didasari dengan ilmu dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini, yang datang di masjid kita yang mulia ini, kita cintai bersama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab yang berkaitan dengan masjid. Kita perlu mempelajari ini agar kita tahu adab-adab kita ketika di dalam masjid. Yang pertama harus kita lakukan adalah hendaklah kita ikhlas lillahi ta'ala ketika akan berangkat ke masjid. Jadi ikhlas itu adalah murni niat kita itu datang ke masjid karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin dilihat disanjung, tapi karena Allah Subhanahu. Kita berangkat dari rumah menuju masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita perbaiki terlebih dahulu. Karena konsep yang benar itu sebelum melakukan ibadah, yang pertama adalah perbaiki niat terlebih dahulu. Jangan sampai salah niat. Sebelum bersedekah, perbaiki niat dahulu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung dengan niatnya. Dia akan diberikan ganjaran sesuai dengan niat. Jika niat kita karena Allah, Allah akan berikan ganjaran. Karena la ilaha illallah, persaksian kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya adalah kita beribadah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian kita, syahadat kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tidaklah kita beribadah kecuali apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita paham bahwa syariat Islam yang menentukan itu adalah siapa? Ustaz, Rasulullah, atau Allah SWT? Allah SWT, bukan Rasul. Rasul itu hanya menyampaikan kepada kita.
Beliau hanya mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan kepada generasi berikutnya, barulah nyampe sama kita. Nah, barulah kita paham bagaimana cara ibadah yang benar. Ya, jadi sebagai seorang muslim dan muslimah ketika berangkat dari rumah ke masjid harus ikhlasnya di karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan diganjar, akan diberikan pahala ketika kita niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kemudian adab yang kedua, hendaklah kita berwudu dari rumah sebelum pergi ke masjid. Hendaklah kita berwudu dari rumah sebelum kita berangkat ke masjid. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian jalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, akan memberikan pahala setiap langkahnya, dan akan menghapuskan dosa dari setiap langkahnya. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku sekalian, sebelum kita berangkat ke masjid, kita terlebih dahulu bersuci terlebih dahulu dari rumah. Berwudu kita terlebih dahulu. Adapun nanti misalnya ketika di jalan batal, ya enggak apa-apa, kita wudu lagi di masjid. Jangan sampai ada salah seorang dari kita menahan hadasnya. Jika dia ingin ke kamar mandi, silakan dia kamar mandi. Tapi kita upayakan dari rumah kita berwudu terlebih dahulu, baru berangkat kita jalan menuju masjid. Ustaz, rumah kami jauh, jalan Ustaz 1 kilo Ustaz, bisa begitu jalan? Bapak Ibu pilih, saudara-saudariku pilih rumah dekat dengan masjid atau jauh dari masjid? Jauh dari masjid. Hah? Tengah-tengah. Jauh atau dekat? Sekarang sudah ada rumah masing-masing kan. Kalau misalnya suruh pilih, misalnya kita pilih dekat atau jauh dari masjid, ada dua keutamaan. Jika jauh masjid, makin banyak langkah kita, semakin banyak pahalanya. Kalau dekat, kita mudah untuk melakukan sholat. Tapi terkadang jangan juga kita datang ke masjid ketika belum komat lagi, bentar lagi kan. Ini penyakitnya kadang. Kalau terlalu dekat dengan masjid kan, begitu buka pintu langsung masjid. Tetapi para ulama menganjurkan kalau kita buat rumah itu kalau bisa dekat dengan masjid. Tapi sekarang kan sudah ada rumah Bapak Ibu sekalian kan, ya maka itu sama dapat pahala insyaallah. Semakin jauh semakin banyak perjuangan, makin banyak pahalanya. Bukan berarti dekat itu nggak ada pahala, enggak. Ya tergantung kita. Kalau dekat masjid ya sudah, nggak perlu Bapak jual rumah di sana, beli di sini Pak, ya di sini berapa mahal harganya? Misalnya sampai miliaran misalnya kan. Udah, kita jual rumah sampai kemarin kita nggak bisa lagi bangun rumah misalnya. Maka sekarang kita sudah punya rumah, kita syukur aja. Kalau misalnya jauh, misalnya 1 kilometer kita jalan kaki berapa menit? Berapa menit? Sudah banyak pahalanya. Sampai kemari langsung pingsan kan? Sudah nggak tahan lagi. Nah itu nggak boleh. Tenaga kita habis di jalan. Yang bilang kita Ustaz, tapi di dalam hadis itu langka. Berarti nggak boleh naik motor, nggak boleh naik mobil. Nah ini nggak benar konsepnya. Salah di pemahamannya. Ya, yang penting kita menuju ke masjid, kita harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah hendaklah kita menghindari diri kita agar tidak memakan makanan yang menyebabkan menimbulkan bau ketika di dalam masjid. Jangan. Ya. Apa hukum makan jengkol misalnya? Apa hukumnya? Jengkol itu makruh atau halal? Halal. Halal itu. Jadi Bapak Ibu silakan makan jengkol, petik silakan. Tapi lihat juga apa namanya? Itu menyebabkan apa jengkol petik itu? Jantungnya tinggi kan? Nah itu kita tahu lah itu. Jangan banyak-banyak makan apa-apa itu, jangan banyak-banyak. Makan durian jangan banyak-banyak, makan
jengkol, pete, kemudian hal-hal yang menimbulkan bau itu silakan dimakan, tapi sebelum berangkat ke masjid harus membersihkan mulut terlebih dahulu. Bukan makruh hukum jengkol, pete dan yang semisalnya, bukan. Itu halal. Yang makruh itu kita makan terus kita gosok gigi, itu yang makruh. Perbuatan itu yang makruh. Nah, sekarang sebagian orang salah dalam memahami. Ya, jadi halal itu hukumnya, kita membelinya dan kita memasaknya. Tapi jangan berlebihan, karena di situ ada zat yang terkadang sebagian orang itu tidak bisa mengkonsumsi terlalu banyak. Nah, yang di dunia memang begitu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, tidak bisa kita makan terlalu banyak. Makan udang dari setiap hari, udang, sarapan udang, makan siang udang lagi, makan malam udang lagi, besok lagi makan udang selama sepekan. Kira-kira bisa nggak kita? Yang pertama pasti bosan dan kita mungkin tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Itulah dunia. Kalau di akhirat berbeda lagi. Akan kita bahas nanti. Ada masanya kita akan bahas itu. Jadi segala hal yang menimbulkan bau, baik itu dari mulut kita atau badan kita, itu harus kita hilangkan. Kalau misalnya ada dari sebagian kita kan diuji oleh Allah dengan badan yang menimbulkan bau yang sangat menyengat misalnya, maka sebelum berangkat ke masjid kita mandi terlebih dahulu, pakai deodoran gitu kan, pakai itu. Yang laki-laki pakai minyak wangi. Jangan sampai kemari baunya itu kita baru pulang kerja misalnya, kita bersih dahulu. Pakai minyak wangi yang ada disediakan oleh BKM, minyak wangi di sini ada kan, silakan dipakai. Nah, kalau untuk ibu-ibu wanita itu sebaiknya dihindari minyak wangi karena melewati laki-laki. Nah, hukumnya itu adalah kata Rasulullah itu dilarang. Wanita yang keluar melewati laki-laki memakai minyak wangi itu dikatakan sebagai pezina kata Rasulullah. Bukan haram untuk memakai minyak wangi, enggak, tapi ketika melintasi, kalau otomatis dari rumah kemarin kan melewati laki-laki, ya kan? Maka sebaiknya jangan menggunakan minyak wangi. Itu bisa kalau tercium oleh laki-laki, ibu berdosa. Nah, kalau di rumah silakan. Bukan haram pakai minyak wangi, tapi bukan haram secara asli. Tapi kalau bisa di rumah silakan. Tapi kalau keluar rumah jangan pakai minyak wangi. Diganti bajunya yang pakai minyak wangi, diganti jilbabnya diganti dengan yang tidak ada wangi-wangian, yang menimbulkan wangi yang semerbak yang bisa tercium oleh laki-laki. Wangi yang dipakai oleh perempuan itu beda sama laki-laki. Kalau yang timbul dari perempuan itu bisa menimbulkan hasrat untuk laki-laki. Nah, itu makanya dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita semuanya harus perhatikan tentang syariat ini. Ya, sebelum berangkat kita pastikan tidak ada aroma bau dari tubuh kita. Kemudian berikutnya, untuk laki-laki dianjurkan untuk memakai minyak wangi. Kemudian ketika keluar rumah kita membaca doa. Ya, membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kita baca doa itu. Kita bertawakal kepada Allah Jalla. Tiba-tiba itu kenapa Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau kita menaiki kendaraan, maka bacanya doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usaha. Apa doanya? Naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Itu baca doa itu. Ya, ada doa lain yang hadisnya ada, silakan dibaca. Nah, kita membaca itu. Atau juga baca doa seseorang membaca doa ketika keluar rumah. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an udilla dan seterusnya. Itu silakan dibaca. Kita membaca itu tujuannya agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jalan jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa ketika menuju ke masjid. Walaupun sudah iqamah dikumandangkan, kita jalan, kata Rasulullah, fa'alaikum bis-sakinah idza ataitumus shalah
kita jalan terburu-buru, akhirnya napas kita tidak teratur kan? Sampai di masjid kita sholat, sementara jantung berdetak kencang, kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Yang maka harus diperhatikan ini. Kata Rasulullah, apa yang kamu dapat, fama adraktum, apabila kamu dapat di rakaat itu maka silakan diikuti. Bagi yang tertinggal maka silakan disempurnakan. Nah, batasan kita mendapatkan satu rakaat itu adalah batasnya kapan? Ketika ruku. Misalnya rakaat pertama imam sedang ruku, kita berdiri di sini, takbir Allahu Akbar, baru kita ikut ruku. Namun jika kita Allahu Akbar, imam sudah iktidal, maka kita tidak dapat rakaat itu. Dan ada sebagian orang datang karena terburu-buru, dia tidak takbiratul ihram, langsung dia Allahu Akbar ruku. Ini tidak benar seperti ini. Kita harus takbiratul ihram dulu. Lihat imam ruku misalnya, kita takbiratul ihram Allahu Akbar, sedekap terlebih dahulu, baru kita ruku. Ini jangan langsung nyelonong aja dalam sana langsung ruku Allahu Akbar. Ini tidak boleh seperti itu, karena kita meninggalkan takbiratul ihram. Ya, ini tidak asal sholatnya. Ya. Jadi gimana? Ya kita jalan aja santai. Ya, apa yang kita dapati maka kita ikutin. Kalau misalnya nggak dapat ya sudah, kita sempurnakan. Nah, untuk mendapatkan sholat berjamaah terakhir kapan? Sebelum salam. Sebelum salam kita ikut dulu bersama imam, berarti kita sholat jamaahnya dapat. Tapi rakaatnya nggak dapat. Misalnya sholat subuh kita sampai di sini sudah imam sedang tahiyat, duduk tahiyat akhir, maka kita duduk takbiratul ihram dulu, kemudian kita baru langsung duduk tahiyat. Nah, di situ kita dapat sholat berjamaah. Namun jika kita sudah datang ke masjid, ya qadarallahu masyafa'an, misalnya motor kita, kendaraan kita mogok misalnya, atau ketika itu ada orang jatuh, kita menolong, akhirnya kita terlambat, kita harus tolong dan seterusnya. Sampai di masjid sudah selesai sholat, apa yang kita lakukan? Sholat sendiri, insya Allah kita akan dapat sholat berjamaah pahalanya. Kenapa? Karena kita sudah niat dalam hati. Tapi karena Allah sudah menentukan kita tidak mendapati imam bersama imam kita berjamaah, maka kita dapat pahala berjamaah walaupun kita sholat sendirian. Nah, kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah ketika kita masuk masjid. Ketika kita masuk masjid, dahulukan kaki kanan. Ya, sembari membaca atau sebelumnya kita membaca bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Itu yang panjang seperti itu. Misalnya enggak Allahumma ftah li abwaaba rahmatika sudah cukup. Apa artinya? Ya Allah, bukalah pintu-pintu kasih sayang. Kita minta kepada Allah SWT. Apakah kita mengangkat tangan ketika itu? Mengangkat tangan? Tidak. Tidak mesti mengangkat tangan. Kadang doa itu ada yang kita angkat tangan, ada yang terkadang tidak. Sebelum masuk masjid kita tidak mengangkat tangan. Karena Rasulullah tidak memerintahkan kita atau tidak mencontohkan kepada kita mengangkat tangan sebelum masuk masjid. Jadi kita baca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, kemudian kita masuk mendahulukan kaki kanan. Kalau keluar kita membaca doa dan kita mendahulukan kaki kiri. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, kita minta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa-doa yang kita baca ini merupakan ada pahala di sana dan ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan kita seorang muslim dan muslimah harus membiasakan membaca doa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah boleh Bapak Ibu miliki atau saudara-saudariku sekalian. Ya, di download pun sudah banyak sekarang itu doa. Kita dikit pagi petang itu sudah ada, doa dan diri itu ada yang sudah
dicetak karya Ustaz Yasin, kemudian Syekh Al-Qahtani itu banyak. Nah, itu bisa kita beli, kita baca. Yang penting hadisnya itu sahih, ya, atau hasan minimal, supaya kita mengamalkan hadis tersebut, kita mendapatkan pahala dari Allah dan kita belajar tawakal. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan itu kita lakukan karena petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ketika masuk masjid kita mengucapkan salam kepada orang yang ada yang kita temui. Jadi jangan gitu assalamualaikum, kayak gitu. Salam di satu orang misalnya boleh kita assalamualaikum, ya boleh. Namun ketika orang sedang sholat atau baca Al-Quran itu tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada mereka. Orang sedang baca Al-Quran jangan mengucapkan salam. Jadi sebaiknya orang mengucapkan salam kepada orang yang sedang tidak membaca Al-Quran ataupun dia tidak sedang sholat. Sholat apa? Assalamualaikum, nanti dijawabkan nggak mungkin. Atau orang sedang baca Al-Quran dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita ucapkan salam kepada orang tersebut. Nah, kita membiasakan salam ini, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang belum kita kenal. Namun memang Bapak Ibu sekalian tidak dikatakan bahwa sekarang ini banyak orang yang mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Kalau orang yang tadi kenal itu biasanya orang nggak mengucapkan salam. Dan ini diantara tanda-tanda apa? Hari kiamat. Kita ini sedang dekat dengan hari kiamat. Ya, jadi kita ucapkan salam. Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Inilah pesan Rasulullah kepada kita. Kemudian juga di antara adabnya adalah kita sholat sunnah 2 rakaat. Jadi sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya bukan niatnya tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudu atau sholat sebelum sholat fardu. Jadi nggak ada sholat tahiyatul masjid niatnya itu enggak, tapi dia sholat 2 rakaat ketika kita masuk masjid. Ya boleh sholat setelah wudu, itu kan ada perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika kita masuk, ya adzan sudah dikumandangkan, maka kita sholat 2 rakaat, sholat qabliyah. Ya begitu. Jadi masuk Rasulullah adalah idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Ya, sholat apa aja? Yang penting dia sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian ada berikutnya adalah hendaklah kita memilih shaf terdepan. Ya. Dan bagian sebelah kanan kalau misalnya memungkinkan. Kalau misalnya sudah penuh. Nah, untuk pengaturan shaf ini ya, kan ada sebagian hadis yang menunjukkan tentang keutamaan shaf sebelah kanan. Tapi secara umum kita mengusahakan diri kita datang mendapatkan shaf terdepan, karena itu yang terbaik. Ya, shaf terdepan. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Nah, ini anak-anak ini bagusnya diletakkan di mana? Di belakang atau di depan? Kalau perempuan bergabung dengan laki-laki, maka dia di depan. Karena yang terbaik jika digabung dengan laki-laki, shaf yang paling baik itu yang di belakang, yang terbelakang. Kalau laki-laki, shaf terdepan. Untuk anak-anak gimana? Jika anak-anak itu yang boleh dibawa itu adalah yang mereka sudah paham tentang ini nggak boleh, ini boleh. Artinya apa? Dia dikatakan kamu diam sini ikuti sholat. Nah, kalau misalnya bisa, maka silakan dibawa. Namun gimana Ustaz kalau misalnya sholat witir, sholat tarawih misalnya? Udah suruh. Kalau misalnya sholat tarawih itu kan biasa kita kan sholat di masjid kan ibu kan? Anak kecil, maka dibawa gimana? Kalau misalnya nggak ada orang di rumah gimana? Dibawa dengan syarat ya kita pandai mengatur posisi.
Emang sebagian sahabat juga ada bahwa anak mukmin kecil yang nangis, mereka masih bayi kan, kalau tinggal di rumah gimana? Gak ada yang jaga. Akhirnya mereka bawa. Maka bagi imam harus mendengar suara. Misalnya imam ini juga pasti kan mendengar kan imam. Jika ada anak menangis di belakang, dianjurkan kita untuk memendekkan bacaan. Ada suara nangis misalnya, baik kita main baca sampai 2 halaman. Anak sampai makin nangis, dia histeris. Ibunya pun bingung kan? Mungkin dia butuh minum dan seterusnya. Maka imam harus memperhatikan masalah demikian. Nah, jadi anak itu boleh dibawa ke masjid dengan syarat dia harus tertib. Jika dia memang ketika digabungi sama anak yang lain dia nggak tertib, maka letakkan di samping kita. Ya. Apakah memutus sholat? Tidak. Ini tiang ini dinding ini kalau kita sholat kan nggak memutus dia. Bapak misalnya di sholat ketiga itu kan ada dinding kan? Kalau digabung itu tetap bisa. Sama. Jadi nggak ada istilah anak-anak itu memotong sholat itu nggak ada. Karena di zaman sahabat dulu mereka juga berada di barisan-barisan. Jika anak-anak itu bisa diterima di belakang bisa, maka silakan. Kalau bisa memang tidak, maka silakan diletakkan di samping kita. Agar supaya dia lebih tertib. Biasanya anak itu segan sama orang tuanya kan? Kalau misalnya dibiarkan di belakang udah, mereka main dorong-dorongnya, tarik-tarikan, dan smackdown di belakang. Kita bingung lah, apa ini anak menangis-nangis supaya udah jatuh semuanya, saling tolak dibanting. Nah ini ngeri, ini bahaya. Makanya mungkin sebagian masjid mereka menertibkan dengan cara meletakkan di selang ya, ini nanti orang tua yang anak supaya mereka tertib. Jangan sampai kita nanti musir nih, kamu gak mau bertertib, kamu udah pulang sana. Saya suruh pulang, anak tuh pulang dia kan. Ya besok gak mau lagi dah ke masjid. Siapa yang salah? Kita yang salah. Seharusnya kita tertibkan mereka. Gimana lah buat cara supaya mereka tuh senang ke masjid. Jika anak-anak gak mau ke masjid lagi, kemana mereka? Kemana? Ke warnet mereka nanti. Apa yang mereka kerjakan? Ngaji. Ya, ngapain? Ya main game. Main game itu merusak. Jadi kita semua Bapak Ibu sekalian punya anak, punya cucu, jangan bebaskan mereka bermain game. Itu akan merusak diri mereka. Mereka itu sangat penakut jika mereka main game yang apa itu perang-perangan itu kan, main bunuh-bunuh itu bahaya. Kita semuanya kadang kakek sama nenek ini kan sayang sama cucu kan. Lebih sayang mana nih Bapak Ibu yang sudah punya cucu? Sama anak atau sama cucu? Kenapa? Kenapa? Masih kecil. Karena anak udah besar, udah punya anak. Jadi sama cucu. Tapi begitu pun kita ketika bawa anak sholat ke masjid, silakan dibawa jika kira-kira memang dia tertib. Ada sebagian anak yang orang tuanya diuji, anak ini memang nggak bisa diam. Biasanya dia nggak bisa diam itu biasanya anaknya pintar apa nggak pintar? Pintar biasanya. Oh cerdas sekali nih Pak, manjat dia kemari kan, lompat dia ke bawah. Kalau seperti itu jangan dibawa ke masjid. Ada sebagian nggak bisa tenang dia, itu nggak bisa dia tenang. Ada begitu. Tapi nanti kalau mereka sudah SMP, SMA baru dia agak tenang itu. Biasanya pintar itu anaknya. Dia memang nggak bisa lihat apa-apa tuh, nggak bisa diam. Itu memang harus jangan kita bawa jika bisa ada yang menjaga di rumah. Ya, itu berkaitan dengan anak. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita di masjid banyaklah kita melakukan aktivitas yang bermanfaat, sholat, zikir, baca doa, baca Al-Quran. Itu kita gunakan. Boleh nggak tidur di masjid? Boleh nggak? Boleh. Tapi bagi kita yang memang membutuhkan istirahat ketika itu. Jangan sengaja tidur di masjid. Di rumah nggak ada AC, Ustaz. Di sini ada AC, Ustaz. Dingin di rumah panas. Boleh sholat silakan, tapi izin sama BKM. Karena BKM bertanggung jawab terhadap amanah umat. Ya dulu para sahabat yang mereka nggak punya rumah tidur itu di masjid. Tapi alhamdulillah di sini nggak ada dilarang tidur, nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah kami di Medan, saya kan dari Medan. Itu ada masjid yang begitu.
Kalau insya Allah di Riau nggak ada ya. Dilarang tidur di masjid. Jadi para pekerja yang mereka itu punya pekerjaan yang lelah itu biasanya apa dia? Saleh-saleh itu. Ketika di kota kan mereka istirahat. Gimana? Nggak mungkin istirahat. Di masjid itu kan aman mereka. Sholat mereka sebentar mereka tidur kan habis itu berangkat lagi mereka. Nggak apa-apa di sana nggak boleh. Diusir. Pak keluar Pak, nggak boleh di masjid. Akhirnya di teras. Kan kayak enak kita tidur di teras. Sini orang lewat lalu lama. Nanti nggak aman juga dompet dan sebagainya kan. Kalau di masjid kan, alhamdulillah di sini nggak ada seperti itu. Ya semoga Allah SWT memberikan keberkahan untuk jamaah sekalian di sini dan kita mudah-mudahan berkembang. Orang-orang yang datang kemari semuanya senang dan kita insya Allah dapat pahala semuanya. BKM dapat pahala, kita jamaah dapat pahala. Yang penting kita harus saling bahu-membahu untuk memakmurkan masjid. Karena orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan bersama-sama dari BKM peraturan, silakan kita taati bersama-sama. Kalau misalnya nggak boleh bawa selop ke dalam, jangan dibawa selop ke dalam. Sendal jangan dibawa ke dalam. Sendal yang mahal harga 40 juta misalnya, titip aja sama di mana itunya kan pasnya diletakkan. Mahal selop, mahal sendal mahal, ada yang 40 juta selop kita. Enggak ya, bagus kita belikan yang lain kan. Beli selop mahal-mahal. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijadikan imam dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya senantiasa mendengarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.